Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana memilih apartemen untuk investasi yang menguntungkan ya. Jadi kita bisa sharing-sharing tentang bagaimana memiliki properti khususnya di apartemen. Di studio telah hadir bersama kami semuanya yaitu Bapak Muhammad Fahrul Siregar. Beliau adalah Asisten Vice President Bank Mandiri Medan Iman Bonjol. Selamat datang Pak Fahrul, apa kabarnya? Selamat pagi, kabar baik, luar biasa pagi ini kita bisa berkumpul di sini Pak, terima kasih. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk sharing-sharing ke sahabat Tribuners, Pak Fahrul. Terima kasih. Oke, nah sahabat Tribuners di studio juga hadir Bapak Leo Mulyono. Beliau tidak asing lagi yang banyak cerita tentang properti, banyak mendukung properti di Medan, Sumatera Utara, bahkan beberapa kegiatan event juga bersifat nasional ya. Pak Leo Mulyono adalah Ketua DPD Arebi Sumut dan beliau juga adalah founder International Property. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi. Apa kabarnya? Pagi, Pak. Baik semua. Salam kepada semua Tribuners. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Nah ini menarik gini, sahabat Tribuners ya. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini sudah akan berlalu ya. Banyak semua ya, harapan kita semua sudah divaksin yang ketiga kalinya booster. Betul. Dan kita sudah mendekati herd immunity dan sudah saatnya kita bisa berkreasi kembali, produktif kembali untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, lingkungan bisnis dan semuanya. Nah, Mandiri cukup luar biasa ini ya, selalu support event-event dan kemudian aktif memberikan dukungan khususnya juga di bidang properti. Nah, kalau cerita properti ini Pak Leo pakarnya. Kita ingin mendengar dulu apa yang terjadi dan sedang hotnya properti di Medan, Sumatera Utara, khususnya di apartemen. Baik. Terima kasih, selamat pagi atas kesempatan dan undangannya. Jadi, kalau jujur saya bilang di Kota Medan dalam 3 bulan terakhir nanti ini hingga Desember akan banyak, minimal kalau kita bilang landed ada 2 ke 3 mega project yang akan muncul sebentar lagi. Keren. Ya, mungkin sementara kami dari REB belum bisa bocorin nih rahasianya. Tapi tunggu tanggal mainnya, ada yang dalam waktu dekat, ada yang tidak lama lagi akan menggempar Kota Medan. Luar biasa. Nah, jadi karena itu saya belum bisa cerita-cerita, saya cerita yang lain dulu. Nah, jadi salah satu market baru di Kota Medan adalah apartemen. Ya, memang ada project yang baru, ada yang project on progressing. Ya, contohnya ada Princeton, ya, ada Mansur Residen, ya. Nah, ada beberapa lagi yang ada yang dalam persiapan. Ada yang memang masih progressing, yang stok-stoknya masih ada, ya. Contoh, Podomoro lagi membangun Victoria Tower, itu yang baru, ya. Reskondo setelah dia sudah selesai topping off dan sudah serah terima, masih ada unit-unit yang masih bagus yang masih bisa dibeli. Nah, ini masih ada kesempatan. Apalagi sekarang bank kan lagi bagus-bagus ya. Bunganya lagi bagus. Nah, ini kesempatan. Bagi yang dulunya nggak dapat kesempatan beli di awal, dengan ada support dari bank, saya percaya bunganya nggak terlalu mahal. Ya, boleh saya katakan dalam 20 tahun rekor saya, pengalaman saya bekerja di properti, tahun ini the best. Luar biasa ya. Paling bagus. Betul. Alias paling rendah sepanjang yang 20 tahun tersebut. Kesempatan tuh bagi yang belum. Oke, itu yang pertama. Jadi contoh saya bilang, apartemen itu gimana? Mungkin dulu apartemen itu di Kota Medan tidak begitu fabulous. Karena ya seperti kita ketahui, tanah di Kota Medan masih banyak, pengembangan landed house sangat banyak. Jadi pilihan itu sangat banyak. Tetapi kita kembali lagi, Kota Medan, proyek-proyek yang ada kalau kita lihat sekarang, justru sekarang mulai menyentuh pinggiran, bukan bisa masuk ke inti kota lagi. Kenapa? Tanah di inti kota sudah rata-rata habis. Betul. Tidak bisa ditambahkan lagi, ya toh. Jadi otomatis pengembangan daerah-daerah pinggiran, Medan Kota, Medan Selatan, Medan Timur, Medan Barat, itu banyak proyek bagus dengan konsep-konsep masing-masing. Oke, pilihan ada banyak. Tetapi kembali lagi, activity kita memang mempengaruhi, ya. Contoh, kita kegiatannya kebanyakan di Medan Kota, tetapi kalau kita beli sekarang di Medan Baru, mungkin kalau yang sudah punya mobilisasinya bagus, ya pekerjaannya sudah lumayan tinggi, tidak mengganggu.
Tetapi kalau kita yang masih terikat di jam kerja, masuknya jam 7.30, jam 8, hal ini kan harus diperhatikan. Kedua, anak sekolah. Kalau lokasinya terlalu jauh, tidak mudah bagi kita untuk mobilisasi ke sana, jadi satu kendala baru. Akhirnya, di beberapa titik, muncullah apartemen-apartemen yang mempertimbangkan lokasi. Nah, kita bilang contoh, ada proyek Skyview berdekatan dengan USU. Mansur juga berdekatan dengan USU. Kenapa? Kita lihat kebutuhan mahasiswa-mahasiswa yang ada di USU itu hampir 50.000 orang yang kuliah di sana. Butuh tempat tinggal. Oke? Apakah dia punya rumah sendiri? Bisa, tapi tidak semua. Kos-kosan ada, tapi tidak mencukupi. Artinya kebutuhan akan apartemen di seputaran di sana tinggi. Kenapa? Dengan lahan yang tidak terlalu besar, bisa vertical up, memenuhi kebutuhan tempat tinggal, seperti itu. Dan lokasi yang bisa dipilih adalah lokasi yang sangat mendekati ke dengan USU. Itu contoh salah satu. Begitu juga yang lain. Contoh ada Princeton, dia berada di posisi dekat dengan Manhattan. Market dia mungkin adalah tamu-tamu ataupun pengunjung-pengunjung dari Aceh, dekat dengan mall, dengan Manhattan. Ya, begitu kan dengan proyek yang lain, Reskondo dan Podomoro, yang menemukan land bank-nya Kota Medan yang baru. Nah, jadi market masing-masing ada, tetapi kita harus ada pertimbangan dengan kebutuhannya. Karena kegiatan saya di kota, saya pilih apartemen yang terlalu jauh, nggak efektif juga. Jadi ada di situ. Dan saya lihat di sini apartemen, ya kalau kita katakan dengan sudah dibangun, sedang dibangun, itu jadi pilihan. Ditambah ada kedua, bank. Kalau misalnya bisa diperoleh KPA, ya bank yang sekarang ini bisa 10, 15 sampai 20 tahun. Bunganya, wah, Mandiri termasuk yang lumayan nih. Bunganya di bawah 5 nih. Tepatnya nanti tanya langsung dengan Pak Farul deh, bukan dari saya bocorannya. Menurut saya dengan Anda dapat bunga yang terlalu sangat rendah seperti ini, Anda bisa cicil dengan lumayan panjang. Tidak berat, ya toh. Dengan seperti itu efektif, ya kan? Itu poin pertama. Yang poin keduanya lagi muncul lagi, kesempatan adalah investasi. Selain Anda butuh, Anda juga opsi kedua, Anda bisa investasi. Nah, dengan adanya beberapa proyek, karena kita katakan adalah apartemen kali ini adalah contoh apartemen-apartemen yang posisinya sangat-sangat strategis seperti itu. Kita tahu akan dibutuhkan oleh banyak orang. Apakah itu staff? Apakah itu entrepreneur yang baru ataupun ekspat? Kenapa? Banyak ekspat yang butuh tempat tinggal. Ya, kita juga tahu sekarang kalau mencari ART mungkin agak susah ya sekarang ya. Jadi opsinya ke apartemen itu sangat bagus. Apalagi mungkin satu gedung apartemen itu memiliki banyak fasilitas. Kemudian ada komersial areanya. Jadi mempermudah mereka yang memang bekerja di luar, ya di luar area seharian ketika pulang sudah malam. Nah, fasilitas itu di komersilnya ada. Hal ini sangat membantu. Nah, beberapa poin tersebutlah dibentuklah beberapa klaster-klaster apartemen di beberapa daerah. Contoh seperti itu. Nah, ketika kita investasi, penyewa yang penting. Ya, kalau market itu gede, penyewanya banyak, enak nih. Jadi kita investasinya jelas. Kita tabung dana yang ada, misalnya kita sudah kerja, kita tabung di deposito, boleh. Tetapi kalau kita investasi di apartemen yang demand-nya sewanya tinggi, artinya apa? Uang itu juga akan menjadi produktif melalui apartemen yang bisa dibeli. Jadi keren, ada dua, ada yang pengguna, ya, ada yang investor. Investor, bener Pak. Dan ada yang bisa investor jangka panjang dan kemudian bisa streaming of income secara tahunan atau bulanan ya. Bulanan. Betul, sewa. Pak. Tapi harus tepat ya nih pemilihannya. Iya. Nah, ini saya menarik. Tadi Pak Leo ada cerita tentang dukungan dari Bank Mandiri seperti apa. Nah, ini Pak Farul, Bank Mandiri melihat industri properti di 2022 seperti apa, Pak Farul? Dan kemudian dukungan apa yang diberikan sehingga membantu ini gejolak ini semakin lama semakin menggaya. Pak Farul, silakan. Terima kasih Pak. Jadi kalau Bank Mandiri sendiri itu kita sekarang fokus kembali kepada KPR dan KPA, di mana pada tahun 2020, 2021 itu kita masih tertahan lah dengan adanya COVID. Tapi di 2022 sepertinya
sudah lepas kita untuk kembali lagi masuk ke pasar dan developer pada bangun semua ini, Pak. Nah, bulan Oktober ini ulang tahun Bank Mandiri yang ke-24, Pak. Luar biasa. 24, dengan itu kita buka kasih promo penawaran bunga 2,4%, Pak. Luar biasa, 2,4%. Nah, ini, dengan 2,4% itu ada perubahan. Bisa berapa lama itu, Pak? Itu kita dengan tenor 5 tahun, kita dapat 2,4%, satu tahun pertamanya dapat 2,4%, Pak. Oke. Nah, bunga rumah subsidi itu 5%, Pak. Kita kasih 2,4 loh, Pak. Lebih murah dibandingkan rumah subsidi yang 5% yang diprogramkan pemerintah dengan 5% itu. Nah, jadi untuk teman-teman kalau yang berminat silahkan datang, terutama teman-teman yang berpayroll di Bank Mandiri, Pak. Oke. Berarti yang dapat hadiah customer ya? Bukan Mandiri ya? Mandiri kasih hadiah bunganya 2,4%. Wah, buset, hebat. Tenor 5 tahun ya, Pak? 5 tahun. Tenor khusus 5 tahun ya? Khusus 5 tahun. Jadi sampai dengan 5 tahun, fix 1 tahun pertamanya 2,4%. Tahun kedua? Tahun keduanya floating mengikuti suku bunga pasar. Oke. Ya, sahabat Tribuners, para investor yang ingin mencari atau mungkin mencari kebutuhan ya di apartemen, silakan. Di perumahan silakan. Ini ada persembahan khusus dari Bank Mandiri, ulang tahunnya Mandiri, 2,4% tenor 5 tahun. Untuk informasi selanjutnya dapat dihubungi siapa, Pak? Boleh hubungi saya, Pak, di 0811651810. Dengan Pak Farur. Ya, dengan Pak Farur Siregar, dan bisa bertanya ya kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan perumahan dan apartemen Bapak Ibu sahabat Tribuners semuanya. Nah, ini selain 2,4%, dukungan apa lagi yang diberikan untuk properti, industri properti saat ini, Mandiri, Pak? Jadi saya sebagai orang bank itu kita akan melakukan yang namanya evaluasi terkait developer yang mau buat proyek. Nah, jadi teman-teman Tribuners kalau mau membeli proyek yang belum ada fisiknya, masih jual brosur, yuk cari, pastikan sudah bekerja sama dengan bank. Kenapa? Karena bank pasti akan melakukan evaluasi terkait legalitas, kelayakan terhadap proyek tersebut. Jadi teman-teman Tribuners kalau mau beli, jangan, ya mohon maaf ya Pak, teman-teman developer, ya tolong dilihat developer yang berpengalaman, punya track record baik, dan yang paling penting adalah lokasinya itu sesuai dengan kebutuhan tadi yang disampaikan Pak Leo. Karena jangan sampai nanti para pekerja mau berinvestasi, katakan apartemen, dia kerja di daerah USU, terus dia mau beli apartemen di daerah yang jauh dari USU. Padahal dia butuh tempat tinggal atau butuh tempat investasi yang harusnya dekat dengan tempat pekerjaannya. Nah, Bank Mandiri kebetulan ada beberapa proyek di Medan yang apartemen itu kita bekerja sama. Tidak semua, tapi ada beberapa yang bekerja sama. Dan itu akan disupport oleh Bank Mandiri ya? Disupport Bank Mandiri. Khususnya para pembeli dan calon pembeli yang ingin KPA membeli di apartemennya yang tersebut ada kerjasama dengan Bank Mandiri. Betul. Nah, untuk developer bagaimana bekerja sama dengan Bank Mandiri, Pak? Nah, jadi developer itu Pak, begitu bekerja sama dengan Bank Mandiri, kita akan memberikan fasilitas kalau misalnya dia memberikan rumahnya belum ready atau unitnya belum selesai, kita boleh pencairannya itu ke developer, nanti kita retensi, Pak. Ya. Jadi developer itu bisa menikmati sedikit hasil pencairan KPA si end user, tapi sebagai garansi kita ada retensi nanti. Kita retensi sampai dengan progresnya selesai, nanti kita akan cairin bertahap. Oke. Artinya didukung juga developernya, dan kemudian diberikan kemudahan terhadap pembelinya ya? Betul, Oke, Pak. ini menarik ini. Kenapa Bank Mandiri melihat industri properti di saat ini dan 2023 seperti apa? Nah, kalau kacamatanya dari analisis makro dan kemudian sektoral bisnis properti. Nah, kalau kita lihat secara kebutuhan, itu yang namanya informasi terakhir yang kita dapat, bahwa kebutuhan perumahan itu masih jauh-jauh daripada kata cukup. Jadi masyarakat itu masih butuh sangat banyak rumah. Makanya dengan banyaknya pengembang sekarang yang membuat proyek-proyek baru, kita pasti akan tetap menyalurkan kredit untuk membantu pemenuhan rumah tersebut. Oke. Luar biasa, sahabat Tribuners ya. Jadi kebutuhan akan perumahan masih sangat tinggi ya. Rumah tinggal itu sangat tinggi, apakah itu apartemen maupun apa itu rumah landed house itu masih tinggi, dan merupakan sebuah kesempatan yang sangat
besar bagi para developer ya, dan pasti akan didukung oleh bank, khususnya Bank Mandiri akan support full karena ini sudah menjadi evaluasi yang setelah pandemi ini akan terjadi perubahan yang sangat besar sekali ke depannya. Oke, saya ke Pak Leo sebentar, Pak Leo. Nah, dilihat dari kebutuhan yang semakin besar, tetapi Pak, saya ada informasi sedikit ini. Tanda kutip ya, ada informasi dari CNBC itu bahkan ada disampaikan itu, tapi mostly itu di Jakarta ya, apartemen hantu itu Pak. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Oke. Di satu sisi kita membutuhkan rumah, kita tahu, tapi di sisi lain itu banyak yang ingin menjual. Ini fenomenanya seperti apa Pak? Oke. Bagus ini. Bagus. Keren nih. Sekalian ujian ini. Ya. Baik. Kan harus bertanya ya, dari berbagai sisi faktanya seperti apa. Ini mewakili masyarakat. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Baik. Jadi kalau kita ketahui 2014, 2015, 2016 terjadi booming pembangunan ataupun demand terhadap apartemen. Sehingga Jakarta memang ketika itu yang pertama mendominasi, banyaklah dibangun apartemen. Hingga mungkin kita katakan terjadi oversupply. Ya. Namun ketika oversupply, kita terjadi dua kali ujian. Ujian pertama adalah oversupply, demand tidak mencukupi ya untuk supply tersebut, akhirnya terjadilah unit-unit yang nganggur. Makanya adalah namanya apartemen hantu. Karena seperti tadi, tidak semua orang membeli apartemen untuk dihuni sendiri, ada yang diinvestasikan. Oke? Nah, terjadilah unit-unit yang tidak terhuni, muncullah kata-kata apartemen hantu. Kemudian muncullah setelah 2018, muncul 2019, 2020, terjadi pandemi. Jadi kebutuhan orang itu makin menurun lagi. Kenapa? Terjadi work from home, kampus tidak dibuka, ekspat juga banyak yang kembali ke negara masing-masing, makanya kebutuhan sewa apartemen makin menurun. Itulah menjadi ujian yang sangat berat, terutama untuk di dunia properti. Itu saya rasa di semua negara, termasuk di Indonesia sendiri, Jakarta yang termasuk supply terbanyak di apartemen, itulah ujian yang paling berat. Tetapi setelah itu mulailah terjadi koreksi. Unit-unit yang ada mulai dibeli, namun karena waktu ujiannya itu mungkin terlalu panjang, terjadi ada beberapa yang mungkin seperti diketahui, ada yang jualnya agak murah, jual BU, jual rugi, seperti itu sempat muncul. Nah, ketika itu muncul, memang kalau kita lihat di sisi yang pertama, wah, properti turun seperti itu. Ya, jadi mungkin kata orang, waduh, resesi ekonomi, problem dan segala macam. Namun, ketika itu terjadi, kita harus jeli sebenarnya. Apakah memang itu suatu masalah? Benar. Apakah itu saja masalahnya? Bukan, tetapi ingat, di samping masalah harus ada muncul solusi ataupun kesempatan. Kayak uang itu bukan di hanya satu sisi Pak, tidak hanya head, ada bottomnya, ada buntutnya. Jadi kalau kita lihat dari satu sisi uang itu nggak bisa, tapi kita lihat dari sisi kembali satu lagi. Jadi ketika terjadi unit yang memang kita bilang dijual murah, karena orang yang mungkin ketika itu dia investasi beli unit terlalu banyak, jadi beban. Kenapa? Unit apartemen ketika dia sudah handover, sudah serah terima, fasilitas itu sudah langsung operate. Dan semua fasilitas itu butuh perawatan. Itulah munculnya IPL atau maintenance fee. Itu yang mungkin kalau unit itu yang banyak tidak bisa disewakan, jadi beban bagi mereka. Muncullah ada katanya saya mau jual aja deh daripada beban di kantong. Betul. Bisa terjadi Pak. Betul. Tetapi kalau kita lihat di sisi lain lagi Pak, 2020 saya melihatnya bukan di sisi yang satu yang masalah, saya lihat sisi kedua. Kenapa? Ketika terjadi orang jual agak murah, bank bunganya rendah, cicilannya bisa panjang. Kalau dulu apartemen hanya 10 tahun setahu saya, sekarang bisa 15 sampai ke 20. Itu kesempatan bagus. Bunganya rendah, jangkanya lebih panjang. Jadi ketika orang yang pertama kali beli hanya sanggup beli satu unit, unit kedua atau sebelahnya kalau terjadi harga yang turun, itu kesempatan terjadi masalah Pak. Kesempatan yang luar biasa. Beli dengan harga murah Pak. Apalagi disupport oleh Bank Mandiri.
dengan bunga yang rendah, jangka yang panjang. Kesempatan kenapa? Apartemen kalau kita beli unit kedua, kesempatan kita unit kita jadi lebih lega, lebih bagus. Itu kesempatan menurut saya. Kedua, orang yang dulu dananya nganggur, ketika apartemen itu dibuka pertama kali tidak bisa membeli karena dananya tidak mencukupi. Ini kesempatan untuk dia. Aku dulu suka, tapi karena dana saya dulu nggak cukup, sekarang saya bisa beli. Itu kesempatan, Pak. Jadi di lain satu masalah, mungkin di sisi satu orang, dua orang, tetapi muncullah kesempatan bagi banyak teman yang butuh unit, butuh apartemen, butuh properti di situ dengan bunga yang rendah. Kontak langsung Bank Mandiri, Anda pasti dapat rumahnya. Itulah saya lihat. Jadi sahabat Tribuners ya, setiap permasalahan, setiap krisis yang dihadapi pasti ada peluang. Ini setuju. Betul. Ya. Krisis di sini adalah selama pandemik, aktivitas bisnis, kemudian temu ramah itu tidak bisa dilakukan sehingga menyebabkan banyak sekali apartemen-apartemen atau rumah-rumah yang kosong ya karena tidak ditempati, tidak difasilitasi atau tidak digunakan. Ini adalah sebuah dampak ya dari sebuah pandemi. Namun di sisi lain pasti akan terjadi obral atau penurunan harga. Disinilah kesempatan bagi siapa yang bisa meluap peluang ini. Dan nafasnya agak panjang, ya nafasnya Pak ya. Perlu persiapan nafas agak panjang, this is opportunity. Betul. Apalagi didukung oleh Mandiri. Nah Mandiri dalam hal ini bisa kredit dan kemudian bisa fasilitator untuk dapat mencarikan, bisa analisis ya dari segi kelengkapan surat menyurat supaya yang dibeli oleh Bapak Ibu semuanya itu adalah yang secara legalnya sah dan tepat. Betul. Nah, dari kacamata Bank Mandiri, bank ya perbankan, Pak. Ini kalau dari segi uang nasabah itu sebenarnya banyak yang apa ya, fresh money itu banyak Pak ya. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Karena selama pandemi ini tidak bisa belanja, tidak bisa keluar negeri, tidak bisa beraktivitas bisnis, leisure itu berkurang banyak. Sehingga sebenarnya time to invest Pak sebenarnya. Betul. Nah bagaimana Pak? Dukungan dari Bank Mandiri untuk supaya menginformasikan bahwa this is time to buy dan opportunity yang sangat bagus. Kalau Pak Lokeng Hong, ahli investasi itu bisa dapatkan Mercy dengan harga Avanza, kenapa tidak gitu ya? Gimana ya? Ngajarin sedikit Pak Farul tentang investasi kepada kita. Nah, jadi sekarang ini banyak, betul yang Bapak bilang tadi, banyak sekali dana masyarakat itu disimpan di bank. Nganggur karena nggak tahu nih mau ngapain. Sehingga akibatnya adalah bank itu punya duit banyak dan makanya bisa membuat bunga deposito, bunga tabungan itu rendah sekali. Rendah sekali. Makanya kita bisa jual dengan bunga yang mulai 2,4% tadi. Terus nanti ada pertanyaan, kalau 2,4%, tahun kedua, ketiganya floating, kita susah juga ini katanya. Tapi Bank Mandiri juga sudah memikirkan itu Pak. Kita punya bunga yang cakep Pak, 3,98% fix 3, habis itu naik lagi, 7,68 fix 3, dan 9,68 fix 4. Jadi 10 tahun cicilannya udah pasti berapa Pak? Luar biasa. Nah, itu kenapa mulai dari yang kecil terus naik sedang baru naik agak sedikit tinggi? Kenapa? Supaya kalau misalnya ada nasabah yang katakan segmen pegawai, itu kan pasti setiap tahun mudah-mudahan gaji naik lah ya Pak. Nah, dengan cicilan yang kecil di awal terus nanti naik sedikit sesuai dengan kemampuan dia dan karir dia meningkat, dia akan naik gaji, dia mengikuti itu Pak. Yang jadi penting tidak semangat. Yang penting punya dulu. Berjuang ya kan pasti dapat. Dan jangan sampai masa-masa ini yang tadi disampaikan harga banyak terkoreksi turun, kita nggak beli Pak. Karena kalau nggak beli, tahun depan kembali normal pasti naik Pak. Ya, akan ketika dia rebound, kita nggak sempat kejar Pak. Betul. Ya, betul. Apalagi di properti ini adalah scarcity ya. Tanah nggak mungkin akan bertambah. Dengan tanah yang terbatas, otomatis tempat tinggal itu juga akan menjadi terbatas. Ya. Semua inginlah mendapatkan apalagi yang sudah berkeluarga, yang sudah memiliki karya yang bagus, akan berkeluarga pasti akan membutuhkan rumah. Rumah yang layak adalah sebuah mandatori ya, untuk kita bisa hidup lebih nyaman. Nah ini saya ke Pak Farul sedikit. Pak Farul, ini kan dari segi dukungan untuk industri properti ini cukup bagus ya. Bagaimana mengantisipasi supaya ya bagus sih bagus, tapi kan harus ada tingkat kehati-hatiannya. Persyaratan apa yang menjadi
persyaratan khusus, apakah yang pendapatan menengah di bawah itu bagaimana bisa mendapatkan kemudahan seperti itu? Nah, jadi kalau di Bank Mandiri itu ada yang namanya segmen subsidi, Pak. Ya. Itu untuk MBR antara income 2,5 juta sampai dengan 8 juta maksimal. Itu ada program pemerintah yang rumahnya di cap maksimal 155 juta. Ya. Itu kita karena itu program pemerintah, kita bisa biayain dengan kalau bunganya 5% sampai dengan lunas, cicilannya kurang lebih 900 ribuan satu bulan, Pak. Mereka sudah punya rumah. Nah, itu kita ada segmen itu. Dan ada satu lagi segmen adalah segmen komersial, di mana itu boleh untuk karyawan, boleh profesional maupun wira swasta. Itu limitnya sampai dengan 15 miliar. Itu boleh. Itu juga sangat kita informasikan kepada masyarakat untuk segera memiliki rumah dari, kan banyak sekali sekarang karyawan. Betul. Itu menghabiskan waktunya itu healing, Pak. Iya. Nongkrong. Iya. Kalau kita nongkrong di kafe-kafe itu biasanya sekali nongkrong, ramenya luar biasa. Padahal itu berapa banyak kita keluarin untuk spend untuk nongkrong di kafe lah, untuk nonton. Tapi lupa dia harus punya rumah. Betul. Padahal kalau datanya Bu Sri Mulyani, kemarin kita sempat ramai itu datanya videonya Bu Sri Mulyani, bahwa kaum muda sekarang hampir pasti kalau tidak beli rumah sekarang akan semakin sulit ke depannya beli rumah. Nah, makanya Bank Mandiri sebisa mungkin memberikan program-program, terutama yang berpayroll di Bank Mandiri, itu boleh DP-nya 0%, Pak. DP 0%? 0%, Pak. Jadi kalau Sahabat Tribuners, ini luar biasa. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya dia belum punya pinjaman di bank lain, belum punya kredit yang berjalan, KPR, itu boleh DP-nya 0%. Pak. 0%. Dengan catatan perusahaan ini harus ada payroll di Bank Mandiri. Betul, ya? Betul. Diberikan kemudahan seperti itu ya. Ataupun kalau dia tidak berpayroll di Bank Mandiri, dia instansi terkait misalnya pemerintah atau BUMN besar nasional. Nah, itu kita bisa langsung, walaupun dia tidak berpayroll Bank Mandiri, itu boleh DP-nya 0%, Pak. Oke, luar biasa. Sahabat Tribuners ya, dengan persyaratan ini saya kira kita melihat dukungan yang luar biasa kepada sahabat Tribuners yang ingin memiliki rumah, segeralah dengan kapan lagi bisa mendapatkan fasilitas seperti ini dan bahkan DP yang bisa 0%. Ya. Nah, ini menarik ini Pak Farul. Banyak yang suka nongkrong, menghabiskan waktu dan sebagainya. Padahal kalau beli rumah dengan cicilan yang 900.000 dengan sangat terjangkau, itu sekaligus investasi yang untuk jangka panjang. Rumah boleh dikatakan adalah termasuk sebuah keajaiban ya. Tidak pernah turun harganya. Betul. Ya, tidak mungkin ada terkoreksi sedikit dan dia akan rebound kembali. Betul. Akan naik. Kalau kita hitung 15-10 tahun jangka panjang pasti tidak pernah akan harganya sama dengan 10 tahun yang lalu lagi ya. Ini harapannya Pak Farul seperti apa ya? Ini seperti apa? Ini kan kalau sekarang hidup kan dengan digital Pak Farul. Iya. Makan semua harus foto dulu, kirim ke cloud dulu. Betul, Pak. Betul. Nah, jadi saya senang nih Pak kalau ditanya begini Pak. Yeah. Bank Mandiri itu Pak sekarang punya super app Pak, namanya Livin. Wih, ini super Livin. Ya, saya melihat ini. Ya. Nah, yang warna kuning ya Pak? Iya, betul. Yang ini Pak. Jadi kalau dengan Livin ini Pak, semua kebutuhan perbankan, mulai dari beli rumah, modal, misalnya kita butuh kartu kredit, mau buka rekening, atau bahkan mau investasi saham segala macam bisa langsung Pak. One stop solusi sekarang. Pak. Bahkan kalau kita mau jalan-jalan, mau beli tiket udah bisa di sini, nggak perlu ke toko-toko yang sebelah lagi Pak. Jadi bisa langsung di sini. Jadi Mandiri sudah, kalau yang motonya tahun 2022 ini Pak, yang ke-24 ulang tahun Bank Mandiri, itu digital dan kekinian Pak. Oke. Bisa adaptasi terhadap milenial maupun Gen Z ya Pak? Iya. Jadi kalau kita zaman dulu, ya kan saya generasi masih muda Bapak. Itu kalau nggak bawa dompet Pak, pusing Pak. Iya, sekarang yang nggak bawa handphone baru pusing Pak. Semua udah payment juga, semua udah elektronik. Elektronik. Ya. Oke, luar biasa. Nah, ini dari properti Pak. Oke. Ini sebuah kemudahan yang sangat luar biasa. Persiapan dari segi developer dan properti bagaimana Pak? Untuk mengakomodir begitu luar biasa fasilitas ini, bagaimana persiapan supaya dapat mengakselerasi dukungan yang diberikan? Baik, thank you. Jadi ini saya harus tarik lagi dari analisa kawan-kawan dari RAB ya, beberapa. Jadi kesempatan yang akan datang
dalam kita bilang periode 3 tahun ini mendukung properti akan rebound setelah dia tidur terlalu lama. Developer lama baru yang memang memiliki land bank yang sudah disimpan beberapa tahun yang lalu itu dapat kesempatan paling bagus. Itu yang pertama. Karena jaminan dan infrastruktur sudah ada. Betul. Ya, nggak perlu lagi pikirkan untuk akuisisi land. Betul. Dengan biaya yang tinggi ya. Karena satu, kembali lagi, harga tanah sudah pasti tetap naik. Jadi kalau sekarang ketika properti mulai rebound, mereka cari land bank baru, itu harga tanah pasti sudah sangat tinggi. Ditambah lagi, kalau kita ketahui sekarang, BBM naik, dolar juga nggak jelas, nggak stabil, tetapi efeknya kemana? Semua bahan baku naik. Tetapi kalau kita analisa kembali, kesempatan ini, kita lihat pertama, harga properti dalam 2-3 tahun ini kan kebanyakan tidak tinggi naiknya. Masih banyak produk-produk baru perdana dengan harga yang cukup masih bagus, terjangkau di kantong. Oke? Kenapa? Mereka punya land bank yang lama. Kalau mereka beli yang land bank baru sudah pasti harga tinggi. Karena krisis juga ya, banyak menyebabkan banyak yang untuk bertahan hidup dengan tidak ada persiapan yang bagus sehingga banyak yang dijual juga ya. Betul, itu yang satu. Kedua, ketika harga stabil, menetap dalam 2-3 tahun terakhir, kita ketahui juga harga bahan kan sudah naik. Seharusnya harga properti itu ikut naik juga. Tapi tidak terjadi. Tidak terjadi, dan itu belum. Hanya belum. Jadi, kalau 2 poin ini kita sudah tahu, dan kita tidak ngambil properti sekarang, nggak masalah. Tapi harus siap-siap ketika kita lihat di unit yang sama, lokasi yang sama, tahun depan atau 2 tahun kemudian itu harga akan melonjak tinggi. Kedua, selama 22 tahun saya di properti, 2,4 baru pertama kali saya dengar. Belum tentu nanti tahun depan juga akan sama. Betul. Jadi kesempatan ini ada, kalau nggak diambil, kelewatan kita, Pak. Betul. Jadi jujur saya bilang, kembali lagi, kalau saya dengar informasi seperti ini, wah ini makin tidak cepat ambil properti, makin rugi kita nanti. Yang rugi siapa? Bukan developer, tapi kita sebagai calon pemilik rumah yang rugi. Kenapa? Harga murah, bunga bank murah tidak diambil. Sayang sekali. Itu yang pertama. Kedua, sudah banyak sih saya bilang tadi. Ada, kalau di Medan sendiri, saya nggak bilang yang lain. Medan sendiri akan ada beberapa mega project yang 30 hektar sampai ratusan hektar akan gempur Medan. Saya percaya kalau itu terjadi, heboh. Dan itu akan mendomblang terjadi kenaikan harga properti yang ada di sekitar lahan-lahan tersebut. Dan industri properti masuk dari nasional juga sudah luar biasa ya. Betul. Bukan hanya proyek-proyek lama, tetapi proyek-proyek baru di sekitar kota, di pinggiran kota Medan dengan land bank yang gede itu sudah mulai dibangun ya Pak ya. Betul. Nah, ini mungkin indikatornya ya. Ini akan memicu semua naik, Pak. Jadi kalau kembali lagi, kalau nggak diambil, aduh sayang banget. Nah, itu kunci saya. Rahasia dari kami deh sedikit. Nah, seperti itu. Target growth dari Bank Mandiri seperti apa untuk industri properti di Medan, Sumatera Utara? Kita di tahun 2022 ini ditargetkan double digit, Pak. Wow. Kita ditargetkan double digit karena harus menutup di 2020 dan di 2021 yang belum, yang sempat terkoreksi. Ya, betul, Pak. Walaupun kita secara secara pertumbuhan di 2021 khususnya itu kita naik. Tapi karena di 2020 itu koreksinya cukup panjang, cukup dalam, Pak. Ya. Makanya di 2022 kita kembali untuk double up. Double up. Ya. Nah ini Pak Farul, untuk double up-nya kan dari segi infrastruktur kan banyak dibangun oleh developer ya. Ini bukan tanggung-tanggung ya. Dari perusahaan-perusahaan developer sekelas nasional juga udah mulai masuk di Medan. Dan bukan hanya masuk kembangkan proyek yang lama, tetapi ekspansi dengan land bank yang cukup besar. Dan developer lokal juga antusiasme untuk membangun properti ini semakin baik ke depannya. Artinya geliat properti sudah mulai nampak ini, dan target Bank Mandiri juga bisa mensupport double digit untuk menutupi koreksi yang terjadi di 2020 ya. Nah ini dari segi apa ya, proyek yang begitu gede ini Pak Farul, bagaimana untuk melihat perkembangannya ke depan? Harganya seperti apa? Apakah ini berkisar range misalnya yang 100 sampai 500 atau ini proporsionalnya seperti apa? Nah,
Ini sebagai gambaran juga bagi developer supaya nanti developer juga bisa memanfaatkan momentum perubahan itu, tetapi dengan market yang benar gitu. Pak Farul, seperti apa gambarannya? Jadi kalau tadi dicerita di awal kita ada 2 segmen Pak, yang subsidi dan yang komersial. Oke lah, yang subsidi kita udah jalan dengan kondisi bahwa memang NBR itu butuh rumah. Nah, tapi yang pasar komersial ini Pak, itu yang unik. Kalau kita lihat data di Bank Mandiri ya Pak, saya belum terinformasi dari bank lain. Tapi kalau di Bank Mandiri itu pasar yang seksi itu Pak, itu mulai dari 200 sampai 1 miliar, 1 sampai 2 itu kosong Pak. Sampai 1 sampai 2 kosong? 2 sampai ke atas itu banyak peminatnya Pak. Wow, kenapa bisa seperti ini? Jadi ini menarik ini. Saya kalau biasanya kan yang tier menengah ke bawah itu secara piramida banyak, tapi tier di tengah kosong, tier atasnya tinggi. Tinggi Pak. Jadi kalau kami melihat Pak, dari 1 miliar ke bawah itu segmennya pegawai Pak. Itu masih banyak sekali pegawai yang butuh rumah, dan itu makanannya pegawai itu sampai dengan 1 miliar itu pegawai. Nah, 1 sampai 2 miliar itu biasanya pengusaha tanggung Pak, yang di segmen itu. Tapi di 2 miliar ke atas itu udah pengusaha yang sudah punya pengalaman cukup baik, bisnisnya juga cukup baik, dia beli terus. Iya. Oke. Jadi yang nanggung di segmen 1 sampai 2 miliar itu yang kita agak kosongnya di situ. Iya. Apalagi sekarang sudah tax amnesty, PPS semua pajak udah clear ya Pak ya. Jadi kapan lagi kita bisa memiliki rumah tapi secara faktor pajak dan sebagainya sudah sangat rapi ya Pak ya. Itu ada pengaruhnya Pak? Kalau kita sih banyak sekali begitu nanti ada orang mau di akhir tahun ya Pak. Di akhir tahun ini biasanya tanda kutip pengusaha-pengusaha besar itu Pak ambil kredit Pak. Oke. Nanti di awal tahun dilunasin kreditnya Pak. Oke. Ya. Itu keren Pak. Itu keren ya. Kita di akhir tahun kejar target itu banyak yang ngambil kredit Pak. Tapi begitu di awal tahun pada ngelunasin tuh Pak. Oke. Jadi double impact ya. Iya. Bagus ya, dilunasi kan bagus ya. Artinya nggak ada NPL yang menjadi masalah. Nah ini ada gambaran ini sudah dari Pak Farul kan. Segmen pegawai itu banyak karena sektor pekerja dan profesional itu banyak. Bagaimana support dan kemudian preparation dari RAB dan khususnya developer yang bekerja sama dengan RAB untuk menyelaraskan lah ini semuanya. Apakah memang ini sudah selaras atau memang RAB sudah lebih tahu? Kita nantikan ya. Mungkin RAB udah lebih paham ini ya. Karena ini bocorannya satu Pak. Sebenarnya kalau yang di range 1 ke 2 itu sebenarnya banyak juga. Tetapi ada 2 di situ terjadi. Banyak yang memang secara paymentnya secara cash ya, cicilan berpanjang karena ada beberapa developer menggunakan poin cicilan yang bisa 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi range itu banyak yang tercover ke sana. Dan kita lihat juga ada beberapa yang memang dia range-nya seharusnya sampai ke angka 2. Tetapi kalau dia sentuh angka 3M ke atas, banyak pilihan yang bagus. Ditambah lagi sekarang Pak, bocorannya 1 lagi Pak. Karena bank kasih KPR-nya juga ringan banget. Jadi mereka langsung naik lebih atas. Karena tanggung Pak. Kalau saya nggak ngambil sekarang, harganya melonjak lebih tinggi lagi. 3 ke 5, saya nggak sanggup lagi katanya. Betul. Saya bandingin sekarang, apalagi di support bank. Wajib seperti itu. Apalagi properti dengan lokasi yang sangat strategis dan menguntungkan, biasanya kenaikan properti itu melebihi kenaikan atau suku bunga bank yang ditawarkan ya. Betul. Tanah dan bangunan yang strategis pasti akan meningkat secara terus-menerus ya. Apalagi sekarang kita mulai lihat jalanan sudah mulai rame. Jumlahnya udah mulai sedikit ini Pak. Offline udah mulai banyak. Pameran gede udah mulai banyak. Pameran otomotif. Ini nantikan ini sebentar lagi akan pameran gede di properti dan perbankan. Pameran mobil kan baru sedang dilaksanakan dan ini ramenya nggak karuan ini. Udah kangen ya kan, udah kangen ya, udah lama kita by Zoom, tapi ini sudah saatnya kita bersama lagi. Nah ini satu lagi Pak, tadi kan persiapan kan sudah ada ya, artinya dari segi developer kan sudah mengincar market size ini dan mengincar market size yang di atas, dan kemudian dari segi pembeli ini daya belinya seperti apa? Wah, kalau daya beli orang Medan Pak, waduh, jujur saya bilang Pak. Developer Jakarta pun melihat Medan ini sangat cantik Pak market. Luar biasa ya? Luar biasa Pak. Ya kita ketahui
1-2 tahun terakhir. Ketika pandemik lagi, ya kita bilang bergejolak, ya lagi banyak orang berkelah, ya agak kita bilang sedikit mengeluh segala macam. Pak, proyek di Kota Medan 1 hari sold out, ya. 200-300 unit itu bukan hal yang mustahil, Pak. Bahkan ada developer yang jualannya juara nasional dari Medan ya, Pak. Betul. Luar biasa ya. Developer nasional penjualan terbanyak se-Indonesia ada di Kota Medan, Pak. Di masa pandemi, Pak. Di masa pandemi. Masa pandemi. Jadi kalau kita bilang orang Medan, aku jujur, Pak. 1, 2, 4 pun nggak cukup, Pak. Hebat, Pak. Secara fundamental kuat ya, karena betul. Karakter di Medan ini adalah banyakkan UMKM, pebisnis ya, dari kecil sampai atas itu banyakkan UMKM, dan kemudian kalau kita lihat sektor pertanian jalan. Ya kan, sayur-sayuran di Brastagi dan sebagainya kan pebisnis banyak. Kemudian sektor juga perkebunan sawit lagi naik daun, batu bara ya sedikit, tapi yang jelas itu sawit dan turunannya menjadi backbone kita bersama. Nah ini sebuah karunia geografi ya yang diberikan sehingga Medan ini menjadi sektor walaupun pandemi tapi masih bisa bertahan dan tumbuh. Nah ini ke Pak Farul. Pak Farul dari segi itu NPL ya, ini bagaimana? Apakah sudah mulai bagus untuk yang di sektor kredit? Nah, kalau NPL kita memang relatif terjaga ya, Pak. Ya. Karena memang sesuai dengan arahan OJK kita ada namanya restrukturisasi pada saat yang COVID kemarin, Pak. Jadi relaksasi lah tahun 2020-2021. Diberikan kemudahan. Jadi kalau ada yang mau dialihkan cicilannya ke belakang itu diberikan. Nah, tapi sebetulnya kita dengan NPL ini kita tidak khawatir, Pak, karena memang properti itu punya nilai tersendiri, punya agunan kan, Pak. KPR itu punya agunan. Selama kita yakini KPR-nya baik, asetnya bagus, kita sebetulnya damai-damai saja sebetulnya, Pak. Bahkan kita mengundang developer, karena banyak juga rekanan developer kita yang kerjasama. Kalau nanti ternyata one prestasi, dia buyback, Pak. Dia buyback. Dan ada yang berani seperti itu? Berani buyback, Pak. Kenapa? Karena mereka bilang, ya, dia sangat yakin terhadap proyek dia, Pak. Karena proyeknya nanti pasti akan naik lagi kan, Pak. Nah, dan teman-teman developer kita punya program sebetulnya lagi ke teman-teman developer. Ini luar biasa. Termasuk ke Pak Leo di Ketua RIB nanti boleh disosialisasikan juga bahwa kita itu banyak sekali payroll Bank Mandiri. Itu banyak sekali instansinya. Ini sekarang developer yang kerjasama, Pak. Kita boleh jualan barang ke perusahaan itu, Pak. Jadi kalau misalnya kita datang ke suatu instansi, jualannya Bank Mandiri saja, bosan, Pak. Tapi kalau saya bawa Pak Leo, bawa properti, wah mereka... Ada berbagai variasi ya. Betul. Bisa pilihan ya. Atau mau makan tahu, tempe, atau nasi padang. Betul, Pak. Gitu, Pak. Jadi kita welcome, nanti ada developer termasuk Pak Leo juga. Kalau memang mau memasarkan produknya ke perusahaan-perusahaan yang payrollnya di Bank Mandiri, kita welcome, Pak. Kita bareng-bareng jalan. Luar biasa. Ini wujud berarti dengan database yang ada itu disinergikan semuanya. Betul, Pak. Ekosistem, apalagi yang dengan ekosistemnya Bank Mandiri, tidak ada tandingannya. Di seluruh Indonesia, saya pikir semua pengusaha, semua pebisnis ya, rata-rata ada Bank Mandiri. Kalau gitu Pak, saya jadi satu pertanyaan nih Pak. Nah, kalau kayak tadi kita kan membicarakan hari ini adalah apartemen. Kalau dari pandangan Bapak, marketnya apartemen yang bisa dan mudah kita sinkronkan, selaraskan dengan pihak Mandiri, yang mana aja Pak? Yang cocok menurut Bapak? Nah, kalau kita Pak, pasti apartemen itu yang berada di lingkungan kantor ya Pak, lingkungan yang sekelilingnya itu ada tempat aktivitas orang yang mau membeli. Misal, kalau kita tadi cerita di daerah USU, itu kan ada kampus USU, ada rumah sakit USU, dan komunitas di sana kan ekosistemnya sudah terbangun juga. Ada pedagang. Nah, perumahan atau apartemen di sana kita bisa biayain, Pak. Kenapa? Karena sudah terjadi ekosistemnya bagus sudah di sana, Pak. Ada program apa yang khusus, Pak? Misalnya, Pak? Nah, kalau kita di sana, Pak, untuk yang apartemen di Dr. Mansur di Manhattan, kita punya program yang namanya DP mulai dari 0%, Pak.
Karena kalau apalagi teman-teman yang bekerja di USU atau di rumah sakit USU, itu kita boleh Pak kasih mereka itu DP 0% selama tidak ada yang namanya pinjaman yang sedang berjalan. Karena itu regulator yang mengharuskan kalau ada KPR atau KPA di tempat lain itu harus diturunkan DP-nya. Luar biasa ya dukungannya, 0%. 0%. Sahabat Tribuners, ini adalah kesempatan yang bagus bagi sahabat Tribuners yang memiliki profesi pekerjaan dan domisilinya ya, khususnya di sekitar sana, guru besar, kemudian dosen ya, boleh bisa mempertimbangkan untuk menggunakan fasilitas yang luar biasa dari Bank Mandiri untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Leo dan Bank Mandiri ya. Untuk sahabat Tribuners, kira-kira dengan persiapan Bank Mandiri yang luar biasa ini, fasilitas yang luar biasa ini, apa yang akan disampaikan kepada sahabat Tribuners? Ya, kalau saya bisa katakan sekarang banyak developer yang sedang mempersiapkan bahan-bahan yang bagus di Kota Medan. Kita juga tahu sekarang Mandiri juga berikan produk yang bagus. Dari saya, siapkan pilihan, siapkan data-data Anda yang bagus, pilih saja, ambil secepatnya, mudah-mudahan dengan DP 0% Anda bisa dapat. Dan dengan ekonomi dan pandemi yang sudah hampir berakhir ya, akan segera berakhir, aktivitas sudah mulai normal kembali, artinya properti juga akan diperkirakan pasti akan mengalami kenaikannya. Time to invest seperti itu ya. Time to ambil cuan deh kita bilang. Cuan, ya. Nah ini terima kasih Pak Leo dari Pak Farul untuk sahabat Tribuners, kira-kira apa yang bisa diberikan. Mungkin ini momentumnya ya Pak Farul, ada ulang tahun yang Bank Mandiri di bulan Oktober ini. Tadi sudah ada sahabat Tribuners yang 2,4% untuk tenor 5 tahun dan ada fix 3 tahun 3 sekian persen. Ini dikeluarkan semua Pak, kalau apa yang bisa diberikan ya. Support ke sahabat Tribuners kita berikan semasa ini lagi ulang tahun Bank Mandiri. Silakan Pak, ini kesempatan Bank Mandiri untuk memberikan yang terbaik kepada sahabat Tribuners. Baik, saya pertama mau infokan ke teman-teman Tribuners juga bahwa beli properti itu kalau ditanya kapan, sekarang. Kenapa sekarang? Karena saya juga beli properti. Kalau gaji saya menunggu cukup dulu baru beli properti, nggak cukup Pak, nggak cukup, nggak bakalan cukup ya. Kenapa? Karena inflasi naik terus, ada terus, dan harga properti nggak ini. Yang paling penting teman-teman Tribun harus pastikan lokasi yang dipilih itu adalah lokasi yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan juga membeli sesuatu yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak sesuai dengan kemampuan. Itu yang paling penting. Nah, kalau memang itu sudah oke, tinggal lihat developernya siapa dan legalitasnya seperti apa. Nah, kalau itu sudah, tinggal pilih banknya, Pak. Pilih banknya. Saya belum mau bilang Bank Mandiri dulu, tapi ingat Bapak Ibu teman-teman Tribuner semua bahwa yang namanya KPR, yang namanya KPA itu adalah pinjaman jangka panjang. 10, 15, 20, bahkan ada yang 25 tahun. Pilihlah lembaga perbankan yang diyakini keberadaannya itu akan panjang, Pak. Kalau kita lihat, ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi di negara ini ada yang namanya likuidasi bank. Kalau zaman dulu ada Bank Papan Sejahtera, kalau dulu kita orang tua kita KPR di Bank Papan Sejahtera, kita bingung cari sertifikatnya di mana. Nah, itu harus jadi perhatian juga oleh teman-teman Tribuners. Kalau mau KPR atau mau KPA, pilihlah yang perusahaan-perusahaan yang yakin going concern-nya atau perusahaan itu baik. Sehingga 10, 15, atau 50 tahun lagi masih ada. Nah, khusus Bank Mandiri, ya mudah-mudahan sebagai bank yang terbesar di negeri ini, merger 4 bank, itu dengan aset terbesar saat ini, kita punya promo yang sangat baik. Kalau misalnya Bapak Ibu termasuk kategori yang masuk payroll-nya di Bank Mandiri, tidak payroll pun punya bekerja di BUMN, di kementerian, di BUMD, itu yang pilihan Bank Mandiri, nanti boleh DP 0% dan dapat bunga 2,4. Bos, susah kalau bunganya floating, nggak apa-apa, kita juga punya yang fix tadi, ya. 3,98, 7,68, sampai 9,8, jadi selama 10 tahun cicilannya sudah dikunci. Dan untuk beberapa developer terpilih, kita ada namanya instant approval, Pak. Jadi tinggal pilih unit, bayar DP, income berdasarkan pengakuan, Pak.
Jadi tidak perlu lagi dievaluasi selama BI checking atau slik OJK-nya clear, itu udah pasti disetujui. Mungkin itu dari Bank Mandiri, Pak. Dan yang pasti setiap KPR yang disetujuin, Bapak Ibu teman-teman Tribuners pasti akan dapat kartu kredit langsung. Oh, bisa auto debit. Langsung dapat kartu kredit. Oke. Ya, jadi begitu dia dapat KPR, dia berhak mendapatkan kartu kredit untuk dibawa pulang. Oke. Langsung sebagai fasilitas. Ya? Betul, Pak. Baik. Mungkin tambahan dari saya, Pak. Jadi kalau tadi beberapa informasi bagus, tapi kalau saya mungkin satu lagi, Pak. Bagi calon pembeli Tribuners yang mungkin mau menginvestasikan mencari properti, carilah informasi yang lebih cepat, jangan terlambat. Salah satunya, jangan tunggu hanya menunggu ketika dia launching atau segala macam. Carilah teman-teman Anda, informasi itu saya percaya semua teman-teman yang di Arebi Sumatera Utara pasti tahu duluan kesempatan yang akan muncul. Informasi developer pasti kami tahu duluan. Jadi kalau Anda sudah tahu, Anda sudah punya persiapan dan Anda tidak akan ketinggalan. Jadi carilah informasi tersebut dari teman-teman di Arebi. Karena salah satu juga kami Arebi juga selain memiliki hubungan yang baik dengan developer, kita juga bisa membantu seleksi yang mana yang bagus, developer mana yang punya track record yang jelas. Selain itu, mudah-mudahan hubungan kita dengan Bank Mandiri juga akan langgeng. Semua klien kita kalau mau KPR dengan Bank Mandiri bisa dibantu data-datanya secara lebih lengkap dan lebih bagus. Coba Pak ya. Luar biasa. Wah, sahabat Tribuners, hari ini benar-benar kita mendengarkan ya paparan dari dua narasumber yang luar biasa. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Saatnya sahabat Tribuners kita doakan sudah memiliki rumah sendiri. Dan ingat, Bank Mandiri selalu akan mendukung Anda semuanya. Terima kasih sahabat Tribuners. Terima kasih Pak Farul. Terima kasih Pak. Sudah berkenan hadir. Pak Leo. Terima kasih Pak Ya, salam sehat sukses untuk kita semuanya. Semoga properti semakin jaya ke depannya. Terima kasih.